Tim Inafis Polda Metro Jaya telah melakukan autopsi awal terhadap dua mayat ibu dan anak yang ditemukan di kamar mandi rumahnya di perumahan elit kawasan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan terkait penyebab kematian dikarenakan jenazah korban telah membusuk. Namun, dugaan sementara ibu dan anak ini sudah meninggal dunia 1 bulan lalu. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita tergabung dengan Teddy Zuhari. Selamat siang, Teddy. Kalau untuk hari ini, apakah ada temuan baru dari polisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, yaitu otopsi? Selamat pagi menjelang siang Daniar dan juga Dea. Kalau melihat kondisi hari ini kami belum mendapatkan informasi terbaru apakah hari ini pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya yang sudah mengambil alih dari Polres Metro Depok Jawa Barat tentang kasus ini, apakah mereka akan datang kembali, kami belum mendapatkan informasi terbaru mengenai hal tersebut. Tapi kalau melihat dari suasana di lokasi ini, di sebuah rumah yang kemudian disebut sebagai tempat kejadian perkara, ini memang belum terlihat aktivitas datangnya pihak kepolisian. Garis polisi masih dipasang di depan rumah ini, tepatnya dipasang di depan pagar. Dan kalau mendapatkan informasi juga sedikit saya tambahkan Dea dan Daniar, kalau mencermati dari kondisi fisik rumah ini, misalnya saja rumput di bagian depan dari rumah ini yang memang tidak terawat, rumput di halaman depan juga hampir setinggi lutut orang dewasa, dan juga bagian atap dari rumah ini ada yang sedikit kondisinya terangkat, memang terlihat bahwa kondisi rumah ini tidak terawat dengan baik. Dan kalau kita juga mencermati informasi yang didapatkan sejak polisi melakukan evakuasi kepada dua jasad yang ada dalam rumah ini, memang disebutkan bahwa pihak kepolisian belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai penanganan ini karena memang sedang ditangani oleh pihak Inafis dan juga Polda Metro Jaya, dan jasad dari dua warga yang ada dalam rumah ini sedang ada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dan saya juga coba akan berbincang sedikit dengan warga yang ada di sekitar sini karena memang dari pengakuan warga bahwa kedua jasad yang kemudian dievakuasi sejak kemarin ini memang kurang bersosialisasi dengan warga yang ada di sekitarnya. Saya akan berbincang sedikit dengan salah seorang warga yang ada di sini. Selamat pagi, Pak Toto ya namanya. Ya, selamat pagi, Mas. Pak Toto, mungkin bisa sedikit diinformasikan mengenai kehidupan dari warga yang ada dalam rumah ini. Kabarnya memang keduanya memang jarang terlibat sosialisasi dengan warga sekitar. Bapak tahu nggak sebenarnya sudah berapa lama mereka tinggal di sini? Mereka ini sudah tinggal sudah lama sekali. Jadi salah satu warga terlama di RT ini. Ya, jadi dia seingat saya tahun 87 dia masuk ke sini. Kemarin kan ditemukan oleh polisi 2 orang dari dalam rumah. Sebenarnya sejak awal Bapak tahu berapa orang yang tinggal dalam rumah ini, Pak? Mulanya ini adalah keluarga utuh, ya. Ada suami, istri, kemudian seorang anak. Jadi bertiga, dari dulu selalu bertiga dan hanya 3 orang yang ada di rumah. Profesi dari suami yang bekerja dari rumah ini apa, Pak? Secara persis mereka tidak pernah memberitahu, tetap kecuali menyebut bahwa ya usaha sendiri gitu aja. Tapi usahanya apa saya persisnya tidak tahu. Ya, kalau melihat juga kondisi rumah nih Pak ya, tadi yang saya sempat sampaikan di awal bahwa kondisi rumput tidak terawat, tanaman juga tidak terawat, kondisi juga atap sebagian yang terangkat dibandingkan dengan rumah-rumah warga di sini yang lebih terawat, lebih rimbun, taman juga lebih terawat. Apakah artinya ini memang sudah lama keduanya itu di dalam rumah kemudian ditemukan tewas kemarin Pak? Atap rumah ini rusak itu kira-kira bulan Juli, ya. Di akhir Juli saya datang ke sini untuk menanyakan karena di sini itu dia biasanya salah satu yang rajin membersihkan taman di depan rumah ini, the green belt jalur hijau di pinggir jalan ini. Tetapi kali itu saya lihat rumputnya tinggi, kemudian atapnya jebol gitu kan. Tetapi saya tidak bertemu dengan
siapapun di sini, ya kan, dan tetangga kiri kanan tidak ada yang tahu juga. Bapak pernah melihat langsung saat keduanya masih hidup, mungkin bulan lalu atau kapan terakhir Bapak pernah melihat? Ya mungkin 2 bulan yang lalu ya, saya bertemu ya. Saya bicara dia karena dia buang sampah di depan rumah saya. Oh gitu. Ada informasi juga bahwa tadi Bapak menyebutkan satu-satunya anak, berarti anak sulung ya, anak tunggal ya Pak. Ada informasi juga di warga sekitar bahwa anak yang juga ditemukan tewas bersama ibunya ini berkebutuhan khusus. Apa benar seperti itu Pak? Saya tidak tahu karena memang anak ini tidak pernah terlihat di luar sama sekali. Kalau ibunya ya artinya ibunya itu kegiatannya buang sampah aja. Terlihat itu kalau buang sampah aja. Anaknya nggak pernah terlihat. Baik Pak Toto, terima kasih banyak waktu Anda. Selamat beraktivitas kembali. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Dea dan juga Daniar, informasi terbaru mengenai 2 jasad yang ditemukan sudah membusuk dan kemudian menjadi kerangka di rumah di Kompleks Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Teddy Zuhari. Kita akan tunggu update-nya ya. Dan apalagi ini soal otopsi ini penting sekali. Terima kasih Teddy Zuhari melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat.